Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Anugrah Nurrahman, NRP 20352510007 dari kelas A Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan jawaban saya terkait ETS Pancasila kemarin. Yang pertama, perkembangan ipteks dan e-sport dalam perspektif Pancasila. Perkembangan teknologi digital dewasa ini menempatkan games dan e-sport sebagai bagian dari kemajuan ipteks. Pemerintah bahkan mengakui e-sport sebagai cabang olahraga yang resmi, seperti yang terlihat pada pelaksanaan kemarin Asian Games 2018. Fenomena ini menunjukkan bahwa e-sport dapat menjadi wadah prestasi dan kreativitas bagi kaum muda. Namun, di sisi lain, muncul permasalahan seperti kecanduan game dan tindakan kejahatan cyber yang perlu untuk diantisipasi. Dalam perspektif Pancasila, perkembangan ini harus diiringi dengan nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Untuk sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan agar pengembang dan pemain game menjauhkan diri dari unsur kekerasan dan hal-hal yang bertentangan dengan nilai keagamaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya sportivitas dan menghargai hak orang lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia mendorong agar e-sport menjadi sarana untuk mempererat solidaritas bangsa, bukan malah sebaliknya. Terus yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang baik terkait adanya industri digital. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengamanatkan agar kemajuan teknologi membawa manfaat bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, kemajuan ipteks harus diarahkan untuk membangun manusia Indonesia yang cerdas, kreatif, dan beretika, bukan sekedar menjadi konsumen teknologi yang pasif atau bahkan terjerumus dalam perilaku-perilaku negatif. Yang kedua, kejujuran dalam ujian daring sebagai wujud pengamalan Pancasila. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia kemarin, khususnya di Indonesia, memaksa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Pembelajaran yang dilakukan secara daring, termasuk dalam pelaksanaan ujiannya, salah satu tantangan yang muncul adalah menurunnya kejujuran siswa dalam mengerjakan ujian, karena adanya kemudahan untuk mengakses teknologi. Sebagai siswa, menjaga kejujuran merupakan bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila kedua dan kelima. Kejujuran menunjukkan sikap manusia yang beradab dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Selain itu, sikap jujur mencerminkan keadilan karena setiap siswa berhak mendapatkan hasil belajar berdasarkan kemampuan masing-masing. Untuk menghindari perilaku tidak jujur, siswa harus menanamkan integritas, mempersiapkan diri dengan baik sebelum ujian, serta memanfaatkan teknologi untuk belajar, bukan untuk menyontek. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, sistem pembelajaran daring dapat berjalan lebih optimal dan bermakna, serta menghasilkan generasi yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga bermoral dan berkarakter. Yang ketiga, implementasi Pancasila dalam sistem politik nasional. Sebagai dasar negara, Pancasila juga menjadi pedoman dalam penyelenggaraan sistem politik Indonesia. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini menegaskan bahwa seluruh kebijakan politik di Indonesia harus berpijak pada asas kedaulatan rakyat dan mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Dalam praktiknya, implementasi Pancasila di bidang politik ini terlihat melalui pelaksanaan pemilu yang jujur serta adil, pembuatan undang-undang yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, serta adanya ruang partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjadi dasar moral bagi para pemimpin agar setiap keputusan politik yang diambil harus secara bijaksana dan berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Dengan begitu,
sistem politik Indonesia dapat berjalan sesuai cita-cita Pancasila untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulannya, Pancasila itu bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga pedoman, moral, dan etika dalam menghadapi perkembangan zaman. Dalam bidang ipteks, Pancasila menuntut masyarakat agar memanfaatkan teknologi secara bijak dan beradab. Dalam dunia pendidikan, Pancasila menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Sementara dalam bidang politik, Pancasila menjadi landasan utama dalam menegakkan kedaulatan rakyat dan keadilan sosial. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam setiap aspek dari kehidupan, Indonesia dapat berkembang maju tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai luhur bangsanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.